Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cyber Learning Indonesia. Baik teman-teman, selamat malam semuanya ya. Karena video ini dibuatnya malam hari, jadi saya menyapanya selamat malam gitu. Oke, untuk video kali ini atau video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai perintah dasar komen Linux lanjutan dari video yang sebelumnya gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton video yang sebelumnya, saya sarankan silahkan nonton video yang sebelumnya ya sebelum menonton video ini. Jadi supaya tidak ketinggalan gitu ya updatean dari pembuatan atau updatean dari komen-komen yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, untuk kali ini kita coba belajar mengenai komen yang namanya itu adalah RM ya. RM. Bentar, kita coba dulu ya. RM. Nah, RM itu singkatannya itu adalah remove ya. Jadi fungsi dari komen ini adalah untuk menghapus file yang ada di direktori tujuan gitu. Jadi ini untuk menghapus file ya. Sebetulnya ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan nih ya, di RM ini. Kita coba pakai man dulu. Jadi kalau misalkan kalian mau melihat dokumentasi mengenai RM, kalian bisa ketik man RM. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi ini adalah dokumentasi mengenai RM ya. Nah, contohnya ini di sini ada name itu nama komennya ya. Nama komennya itu adalah RM. RM adalah fungsinya untuk remove file atau directory gitu. Nah, sinopsisnya di sini ada perintah RM, kemudian option, kemudian ini file. Maksudnya itu adalah option itu ini ya. Jadi ada beberapa opsi yang bisa kita pakai ya, ini tergantung dari kebutuhan ya. Contohnya ini ya. Contohnya ini misalkan kita menggunakan RM kemudian minf, berarti ini kita akan hapus file tapi ada yang di-ignore gitu ya. Ada yang di-ignore filenya dan berdasarkan argumen gitu. Jadi ini fungsinya minf ya, minf. Kemudian masih banyak lagi. Nah, contohnya ini ya, minr. Ini yang sering dipakai nih. Jadi kalau misalkan kita menggunakan opsi minr atau rekursif ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk meremove directory beserta isinya nantinya. Jadi kalau kalian mau meremove directory beserta isinya itu harus menggunakan opsi minr. Gitu. Seperti itu ya. Kita coba praktekkan nih. Kita coba quit dulu, tekan key itu untuk keluar dari dokumen RM atau dokumen man. Nah, kita coba praktekkan untuk menghapus file. Kita cari dulu nih ada nama file apa aja di sini. Nah, di sini kan ada nama. Kita coba hapus ini aja ya, yang file 1, file 2, file 3 dan file 4. Nah, kalau kita pakai RM sebetulnya kita bisa menghapus sekaligus lebih dari satu file gitu. Gitu ya. Kita coba hapus salah satu file dulu. RM tekan file 1.txt. Kita enter ya. Nah, kita coba cek ls -l. Nah, ternyata file 1.txt nya itu sudah terhapus. Oke, kita clear dulu -l. Nah, sekarang kita coba hapus lebih dari satu file. Nah, caranya seperti ini. RM file 2.txt, file 3.txt. Ini berarti kalau kita jalankan file 2 dan file 3 itu akan terhapus. Enter ls -l. Nah, bisa file 4, berarti file 2 dan file 3 itu sudah terhapus ya. Oke, -l. Nah, sekarang kita coba buat folder nih ya.
misalkan mkdir folder target ya. Nah, kita coba masukkan nih file 4.txt ke folder target. Nah, 4.txt move ya file 4.txt ke folder target. Nah, nanti kita coba kita coba hapus folder target itu menggunakan perintah rm tanpa menggunakan opsi min-r atau rekursif gitu ya. Kan tadi ada contoh ya untuk rekursif. Oke. Kita coba ya. rm min-r rm folder target enter. Nah, di sini ada pemberitahuan cannot remove folder target is a directory gitu ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan opsi min-r, ini folder target tidak bisa di remove. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah directory. Nah, supaya agar folder tersebut bisa terhapus meskipun dia merupakan sebuah directory, itu harus menggunakan opsi min-r. rm min-r folder target enter. Nah, kita coba cek ya, folder targetnya sudah terhapus gitu. Jadi seperti itu ya contoh kecilnya nih untuk menggunakan rm. Oke, sebetulnya masih ada lagi nih ya. Saya coba kasih contoh lagi cara menghapus cara menghapus menggunakan perintah rm tapi semua extensionnya yang sama ya. Contohnya misalkan seperti ini, saya coba clear, saya coba buat 3 file ya, file 1.txt, file 2.txt, file 3.txt. Nah, -l. Nah, ini kan extensionnya sama tuh ya, .txt gitu. Jadi di Linux itu enaknya seperti itu. Jadi kita bisa menghapus file yang berextension sama. Caranya rm pakai tanda bintang ya, tanda bintang kemudian titik, ini extensionnya nih txt. Kita coba hapus, enter, ls min-l. Tuh kan file dengan ekstensi .txt itu terhapus semua, hanya dalam satu perintah saja, yaitu rm bintang. Bintang itu menandakan semua ya, semua file yang berextension .txt itu akan dihapus seperti itu. Nah, mungkin seperti itu aja ya untuk perintah rm gitu ya, atau komen rm di Linux gitu. Kalau misalkan teman-teman masih bingung nih bagaimana cara menggunakan rm tersebut, silakan ajukan pertanyaan aja ya di kolom komentar kalau misalkan masih bingung, atau misalkan bisa kirim via email juga kalau misalkan ternyata di kolom komentar tidak direspon seperti itu. Oke, mungkin seperti itu aja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk terus belajar ya mengenai komen dasar-dasar Linux. Terima kasih. Kita lanjutkan di komen berikutnya, di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.